cara uji diurapi Roh Kudus versus roh iblis. Ya saudara-saudara ya. Kamu jangan ikut-ikutan goblok, ya toh? Saran saya Pak, kalau mau diternak itu ternak bebek atau ternak ayam Pak ya, jangan ternak gup tolol Pak ya. Apakah benar semua pendeta diurapi Roh Kudus? Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah Roh Kudus adalah bukti atau fakta yang tidak bisa dipalsukan. Alkitab mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lalu bagaimana dengan pengajaran Yesus? Pengajaran Yesus tercatat di dalam pasal Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya dengan kata kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil atau bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lalu bagaimana dengan pendeta-pendeta ini? Karena jemaat sudah pada ngomong tadi. Kenapa dapat? Gak usah. Pulang. Apa kayak begini? Kayak kambing. Ya, silakan ya dibaca. Dengar dulu, penjelasan saya sama. Dan Anda yang ngawur kalau yang nonton diam ya. Kalau tidak saya langsung pulang. Anda suruh buka kan? Ya. Saya tahu. Orang Kristen tidak hafal lagi, bukan hafal lagi, tapi mengerti kita. Itulah akibat mereka tidak mengerti tentang syariat Islam, tapi sok ngoceh tentang Islam. Sholat itu bisa di mana saja, di rumah juga bisa, ya kan? Karena Agung nggak ngerti, makanya asal ngoceh. Jangan mau teralihkan ke pembahasan, fokus bertanya kepada Agung, di mana dalilnya beribadah pada hari Minggu. Perintah untuk melaksanakan ibadah pada hari Minggu di dalam Bible. Fokus kepada situ aja dulu kita, biar kita lihat dia babak belur nanti. Kamu menggoblokkan orang, kamu membodohkan orang. Kamu katakan tahta cuman sampai ikro. Kamu merasa pintar. Satu saja saya minta kamu bacakan ayat Al-Quran yang paling pendek, yang kamu hafal dan yang bisa kamu baca. Coba sini, biar ku koreksi bacaan kamu. Buktikan kalau kamu orang pintar, atau sebaliknya kamu manusia yang paling bodoh di grup ini. Kamu jangan ikut-ikutan goblok, ya toh? Kamu jangan ikut-ikutan goblok. Jangan ikut-ikutan goblok. Kamu tidak bisa ngetes orang dengan sesuka hatimu. Hah? Atau saya coba kamu juga dong. Coba kamu bacakan Konstitusi Amerika pasal yang kelima. Bukan begitu, Heri. Kecerdasan orang itu dilihat dari bagaimana dia menyusun kata-kata dan bagaimana dia berargumentasi.
mengenal dia dalam berdiskusi di grup ini, tidak ada pernah satu pun informasi logika ilmu yang dia pernah berikan untuk saya tangkap. Paling-paling komentarnya apa? Pak Pendeta, paling menang-menang di umur usia karena sudah kalah sama saya yang masih muda. Mari sini saya injilin. Saran saya Pak, kalau mau diternak itu ternak bebek atau ternak ayam Pak ya, jangan ternak tolol Pak ya. Tolol jangan diternak Pak. Kalau orang ternak tolol ya seperti Anda ini jadinya. Anda katakan orang bodoh, Anda katakan dia cuma bisa ikro, tapi di saat saya uji apakah Anda memang betul bisa baca Al-Quran, karena Anda melecehkan Ustadz Tata hanya bisa sampai pada ikro 1 saja. Di saat saya uji Anda, tapi Anda tidak bisa apa-apa. Coba saya mau lihat, kalau memang betul Anda hatam Quran, coba bacakan 1 saja ayat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Saya mau koreksi nanti tajwid dan makhraj hurufnya. Silahkan Pak, jangan keluar-keluar di forum dialog Pak. Contoh lain mengapa saya katakan dia goblok, gitu. Selain karena ngototnya, tapi semua voice note-nya kosong, dia tidak bisa membedakan frase firman Allah, roh Allah dengan bait Allah atau pedang Allah, Saifullah gitu. Orang yang goblok ilmu bahasanya akan setuju saja mengatakan ya sama saja itu, ya kan? Orang yang goblok ilmu bahasanya akan setuju saja mengatakan ya sama saja itu, ya kan? Padahal beda, walaupun sama-sama noun phrase dia, frase kata benda, tetapi dalam ilmu bahasa itu dibedakan antara relasi benda dan pemilik benda. Dalam kalimat Allah, roh Allah, itu adalah hubungan relasi yang tak terpisahkan antara pemilik dan yang dimiliki. Gitu. Tidak boleh ada satupun hilang ini. Kalau hilang kalimat Allah dalam diri Allah, ada yang aneh nanti pada hakikat Allah itu. Berbeda dengan pedang Allah atau rumah Allah. Rumah Allah bisa kamu bakar, bisa kamu porak-porandakan, bisa kamu jual atau bisa kamu rampok atau bagaimana. Tetapi Allah tidak akan pernah terpengaruh kepada apa yang terjadi pada rumah tadi. Jadi ada batas relasi, ada batas hubungan antara Allah sebagai pemilik dan benda yang dimiliki tadi itu. Mengerti? Sama dengan Saifullah, pedang Allah. Nah, bagi Tahta ini katanya sama saja semua. Makanya saya bilang dia ngawur bin goblok. Sih saya santai saja Hendy, gitu. Saya biasanya menyesuaikan saja irama nada kontennya dengan lawan bicara. Walaupun saya katakan goblok kan saya bisa mempertanggungjawabkan mengapa begitu. Saya juga bisa dibilang goblok. Silakan katakan saya goblok, tapi apanya apa, dukungannya apa gitu. Ya kadang-kadang memang kita kan nggak maha tahu Hendy. Ada kalanya memang kita di dalam satu ilmu tertentu kita memang benar-benar goblok, benar-benar bodoh. Dan goblok itu adalah manusiawi. Goblok itu adalah manusiawi, Hendy. Jangan takut, jangan marah disebut goblok kalau memang benar-benar goblok. Ya, saya tidak pernah marah kalau dikatakan goblok kalau benar-benar goblok. Maka saya biasanya supaya tidak goblok, sebelum saya ngomong saya baca dulu, saya fahami dulu sebisa mungkin, supaya jangan saya terlihat goblok nanti saat bicara, saat menyampaikan sesuatu. Ya Hendy ya. Pak, Ustadz Tahta menjelaskan bahwa kalimatullah itu adalah kata idofah. Baitullah contoh daripada kata idofah. Saifullah adalah contoh daripada kata idofah. Nabiullah, Rasulullah adalah contoh daripada kata idofah.
Ya, contoh kata idofah. Tololnya Anda, ya maaf saya harus jujur, tololnya Anda tidak ngerti tentang nahwu sorof, tapi Anda menggoblokkan orang yang lebih paham dari Anda. Kata idofah, kalimatullah, bukan dalam arti Allah adalah kalam, Allah adalah firman, atau firman adalah Allah. Tidak. Contoh kata idofah lain, Nabiullah. Apakah Anda mau katakan Allah adalah Nabi atau Nabi adalah Allah? Tidak. Kata idofah ini adalah penggabungan dua kata, yang mana kata pertama dimodofkan, disandarkan dengan kata Allah. Contoh ya seperti itu tadi, kalimatullah, kalamullah, nabiullah, rasulullah, baitullah, saifullah. Anda mengatakan orang tolol, mengatakan orang goblok, tapi nyatanya Anda sangat goblok daripada yang Anda goblokkan. Di mana-mana orang beragama dengan goblok itu ada, itu. Kamu nggak pernah lihat juga komunitas Muslim yang lebih parah dari sini? Itu makanya beragama yang benar itu harus menggunakan ratio et fides, rasio akal dan iman. Kedua ini harus berjalan seimbang. Orang yang beragama hanya dengan rasio, nanti lama-lama dia akan jatuh menjadi ateis, gitu. Orang yang beragama hanya dengan fide, nanti dia akan masuk ke dalam tahyul, ya. Jadi jangan menjadi beragama jadi agama tahyul, jangan juga jadi beragama agama spontanitas saja begitu. Kamu jangan sosok pakai istilah-istilah Arab, gak ngerti orang di sini. Idofah, isim, ya. Nahnu, sorof. Pakai saja bahasa yang universal, ya toh. Isim kata benda, ya toh. Kalimat, frase. Pakai saja kalimat istilah-istilah bahasa Indonesia, itu. Dan kayaknya kamu tidak ngerti apa yang kamu bahas itu. Yang mau saya perjelas, si Tahta nggak ngerti, dia tidak bisa membedakan hakikat dua frase itu, ya kan? Kamu juga bukan orang bahasa kamu, ya. Lalu pura-pura pakai idofah. Nggak ngerti kamu apa itu idofah. Begini, ciri orang bodoh itu selalu suka menipu dengan membingungkan pendengarnya, itu. Kalau orang pintar itu selalu mempermudah penjelasannya dengan bahasa yang mudah dimengerti pendengarnya. Karena tujuannya apa? Supaya pendengar itu faham apa yang mau disampaikan. Tapi para penipu ya akan menggunakan sejuta trik, gaya yang kesannya intelek hanya untuk mengecoh supaya pendengarnya nggak mengerti. Itu bedanya agama kita, proses berdialektika dalam agama kita. Agama Kristen itu selalu mengusahakan bagaimana supaya umat itu mengerti apa yang dibaca. Maka diterjemahkan ke bahasa lokal, ke bahasa setempat. Selain diterjemahkan, diajari lagi apa artinya lewat kelas-kelas kitab suci sampai mengerti apa yang dibaca. Ini kan kalau sudah diawali juga dengan bahasa simsalabim abrakadabra itu, ya pendengar itu dari pertama kali masuk aja sudah langsung terhipnotis, dia tidak mau tahu apa yang dibahas, yang penting terima saja lah apa yang diucapkan. Itu faktor psikologinya Herilo. Apalagi katanya kamu kan kerja di rumah sakit ya, artinya kamu pasti banyak berhubungan dengan manusia ya kan. Psikologi manusia itu harusnya kamu juga mengerti bagaimana cara mengecoh ya toh. Heri, begitu masalahnya dengan Tahta kemarin. Jadi lebih bagus singkirkan Tahta dari hadapan saya, cari yang lebih berbobot dari dia. Saya sebenarnya hanya mau melayani berdiskusi yang santun, beretika dan beradab.
ya, saya akan menjawab, melayani semua orang yang mau berdiskusi dengan saya selama orang itu bisa merumuskan permasalahannya dan membuat kalimat pertanyaan dari perumusan masalah tadi, tidak pakai halusinasi, Heri. Loh, kenapa anda katakan saya tidak ngerti kata idofah? Kalau saya tidak ngerti kata idofah, nah mungkin saya bisa jabar sejelas dan segamblang itu. Faktanya kamu memang tolol dan goblok, dan kamu tidak bisa sanggah secara nalar lagi. Sekarang begini, contoh kata idofah selain kalimatullah adalah laknatullah, yang dilaknat oleh Allah. Nah, kalau hanya berdasarkan daripada contoh kata idofah kalimatullah, kamu katakan Allah adalah kalimat atau kalimat itu adalah Allah. Bagaimana contoh kata idofah lain, yaitu laknatullah? Apakah kamu mau katakan Allah adalah laknat atau laknat itu adalah Allah? Bisa nggak kamu jawab? Coba, kamu kan mengajak bernalar. Kita bernalar dan berilmu, Pak. Kamu memang nalarmu nggak jalan. Kamu kan mau menjelaskan sesuatu supaya saya mengerti toh, supaya pembaca lain mengerti toh, ya kan? Orang nggak mengerti apa itu idofa. Kalau kamu mengerti apa itu idofa, apa padanannya itu dalam bahasa Indonesia, dalam ilmu tata bahasa Indonesia. Contoh, saya tidak akan menggunakan istilah isim, ya. Karena orang mungkin tidak mengerti, maka saya akan menggunakan istilah kata benda, noun, ya. Itu orang pintar, Heri, yang bukan penipu. Kalau yang penipu hanya pakai idofa. Padahal saya nggak ngerti, apa kamu mengerti apa idofa gitu kan? Itu loh maksud saya, Heri, para penipu yang mencoba tampil soal pinter, membuat pendengarnya terkagum-kagum, tapi pendengarnya nggak ngerti. Nah, orang pinter dan jujur itu akan menjelaskan sesuatu dengan menggunakan bahasa yang lazim didengar pendengarnya, supaya pendengar mengerti. Karena tujuan terakhir dari orang pinter dan jujur seperti saya adalah bagaimana supaya kamu, pendengar saya, faham apa yang saya maksud. Kamu enggak, kamu mau membuat saya terkesima dan kagum dengan apa penjelasanmu, tapi saya tidak mengerti apa yang kamu maksud. Simsalabim abrakadabra, simsalabim abrakadabra. Inilah contoh orang yang tidak bernalar. Kamu tanya saja muslim mana yang tidak paham dengan voice note-ku. Tanya tak mereka di dalam voice note-ku, baru tanyakan apakah mereka paham atau tidak dengan voice note-ku. Kata idofa, saya sudah jelaskan, adalah penggabungan dua kata. Majas, yang berarti majas. Ngerti majas nih, terlalu kalau sampai kamu nggak ngerti majas. Ngerti majas nih, terlalu kalau sampai kamu nggak ngerti majas. Ngerti majas nih, terlalu kalau sampai kamu nggak ngerti majas. Ya, yang mana ini kata, ini kalimat idofa tidak bisa diartikan secara hurfiah, nggak bisa, ya. Contoh tadi saya katakan, kalau cuma dasar daripada kata kalimatullah, lalu Anda katakan Allah adalah firman, Allah adalah kalam, atau kalam itu adalah Allah. Contoh kata idofah lain adalah laknatullah. Apakah kamu mau katakan bahwa Allah itu laknat atau laknat itu adalah Allah? Apakah kamu katakan seperti itu? Ada banyak contoh kata idofah lain, Pak, ya. Ada banyak, Nabiullah, Rasulullah, laknatullah, Saifullah, Baitullah, ya, Abdullah, dan masih banyak lagi lain-lainnya. Yang ini arti kata idofa tidak bisa diartikan secara harfiah, karena ini adalah kata majas, penggabungan dua kata. Yang mana kata pertama dimudofkan kepada kata Allah atau disandarkan dengan kata Allah, digabungkan dengan kata Allah. Jelas dan gamblang sekali penjelasan saya ini kalau memang Anda pintar. Sayangnya Anda terlalu tolol untuk memahami ini.
uji diurapi Roh Kudus versus roh iblis, ya saudara-saudara ya. Nah, kita mau jelasin ini cara menguji seseorang itu diurapi Roh Kudus atau roh iblis. Nah, mari kita uji ya. Kita uji apakah kita itu diurapi Roh Kudus atau roh iblis ya. Kita uji dalam 6 hal ya. 1. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus saat itu adalah Bapa? Ya, yang menjawab, oh iya, sebab Yesus itu kan Tuhan, jadi Yesus ya Bapa. Itu Anda diurapi roh iblis. Ya. Yang menjawab, oh belum, Yesus belum jadi Bapa, Anda diurapi Roh Kudus. Nah, kira-kira kalau mahasiswa sekolah tinggi Alkitab pasti menjawab Yesus belum jadi Bapa. Kalau pendeta Tritunggal kira-kira jawab, oh iya, Yesus itu ya Tuhan gitu ya. Jadi kalau yang jawab Yesus Tuhan, Yesus Bapa, pada saat itu Yesus sedang jadi manusia. Kira-kira diurapi apa? Diurapi roh iblis. Sekarang kita uji nomor 2. Roma 15 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 3. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah, Bapa dan Tuhan itu adalah Yesus Kristus? Orang Tritunggal, pendeta Tritunggal akan jawab, bukan. Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Jadi tidak mungkin Bapa, Allah, Tuhan kok Yesus Kristus. Tetapi mahasiswa sekolah tinggi Alkitab akan jawab, yes, Bapa, Allah, Tuhan adalah Yesus Kristus. Sebab mahasiswa sekolah tinggi Alkitab diurapi Roh Kudus. Lah pendeta yang jawab bahwa Bapa, Allah, Tuhan itu bukan Yesus Kristus, diurapi apa? Pasti diurapi roh iblis. Jadi gampang kan cara mengujinya? Anda sedang diurapi roh iblis apa roh kudus? Ya.